Cimahi ini adalah unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umum. Sebelumnya Dinas Tata Kota, dan sebelumnya kita ini berada di Dinas Cipta Karya Kabupaten. Karena Kota Cimahi ini otonom, maka sekarang unit pelaksana teknis dinas untuk Kota Cimahi di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi. Kalau sejarahnya memang dari zaman Belanda dulu, cuman sejak yang terekam dengan baik mungkin dari sejak kota administratif. Lalu ada 3 regu kita ini. 3 regu, di tiap regu ada komandan regu, wakil komandan regu, ada propos, ada anggota. Tugas dilaksanakan selama 1 kali 24 jam. Ya, pemadam kebakaran. Jadi 3 regu ini dalam 3 hari itu 1 kali 24 jam. Untuk saya kurang lebihnya secara umum saya memimpin, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mempersiapkan kegiatan pemadam kebakaran. 2 bidang, yaitu pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sementara di bawah saya Kasubag TU adalah kegiatan keadministrasian di UPTD, lingkungan UPTD, dan kerumah tanggaan kurang lebih. Kemudian kalau Danru, ya dia memimpin regu, memimpin kegiatan pencegahan dan penanggulangan secara langsung di lapangan. Kalau wakil komandan mungkin mewakili komandan, sementara propos ya itu kurang lebih pengamanan internal pada saat di lokasi kejadian. Kalau anggota ya kita sudah ada tugas-tugasnya. Jadi kalau di lapangan ada semacam operator atau yang mengemudikan kendaraan, menjalankan mesin, lalu ada yang fighter, ya istilah ininya fighter atau penyerang, atau yang membawa nozzle selang air dibantu oleh temannya, helper. Nah, hanya itu. Jadi fighter, dan kegiatan di lapangan itu dikoordinasikan oleh IC atau Incident Commander. Ya, itu jadi yang menggerakkan lah di lapangan seperti apa. Ya, yang namanya IC biasanya dipegang oleh Danru, dan pada saat kejadian luar biasa, pada saat semua regu harus turun, maka saya menjadi IC-nya atau Kasubag TU apabila saya tidak ada di tempat. Begitu. Jadi kenapa saya memilih menjadi anggota pemadam kebakaran? Paling pertama memang di PNS itu sudah seperti biasa siap ditempatkan untuk di mana saja. Terus yang kedua, ternyata di pemadam itu cukup unik juga. Jadi ketika orang berusaha untuk menjauh, kita berlomba-lomba untuk mendekat gitu, untuk memadamkan api. Dan memang saya yang menjadi bangganya itu bisa menolong antar sesama yang sedang dapat musibah. Karena kita tidak hanya kebakaran saja, kita bisa pohon tumbang, terus banjir, dan memang pada pokok intinya memang pada kejadian kebakaran. Nah, itu yang menjadikan saya sangat betah di pemadam ini. Di pemadam kebakaran kita punya tradisi apel pagi jam 7.30 pagi. Dihadiri oleh regu yang piket lama, diaprus oleh piket yang baru. Lalu setelah apel pagi, setelah informasi diterima dan serah terima unit, maka regu pengganti wajib mengecek unit beserta peralatannya. Setelah unit pengecekan peralatan serah terima segala macam, maka kita harus briefing ya. Briefing singkat, briefing internal. Isinya dalam briefing itu pembagian tugas. Memang di sini ada tupoksinya. Tugas pokok dan fungsi tiap anggota hanya ditegaskan ketika briefing. Karena tupoksi ini bisa berubah mendadak. Setelah briefing, pembagian tugas unit dan seterusnya sudah terbagi. Maka ada kegiatan. Karena kita menitik beratkan pada bidang pencegahan, salah satunya adalah pemeriksaan. Pagi hari kita ke perusahaan ya, bisa ke PT, bisa ke
tempat-tempat niaga, usaha niaga lainnya ya, kantor, perbankan dan seterusnya itu mengadakan pemeriksaan alat proteksi kebakaran. Kita di situ mengecek kelayakan, layak nggak si alat yang mereka punyai, masih berfungsi tidak alat yang mereka punyai, termasuk sosialisasi. Setelah jam istirahat ada monitoring wilayah ini kita menitik beratkan sosialisasi sampai ke tingkat RT, sosialisasi pencegahan ya, sosialisasi pencegahan. Jadi monitoring wilayah sampai ke tingkat RT sosialisasinya. Kita unit besar-besar, triknya gimana harus menjangkau sampai ke tingkat RT, sedangkan teritorial di kita umumnya sulit terjangkau dengan unit yang besar. Biarkan saja unit yang besar di jalan utama, maka anggota yang melakukan monitoring atau pemantauan wilayah harus jalan kaki, mencari tokoh masyarakat, ketua RT atau RW untuk diberikan sosialisasi, termasuk masyarakat yang ditemui secara tidak sengaja. Setelah monitoring, biasanya kita punya jam rehat ya, teman-teman yang rehat itu melakukan aktivitas seperti ya, ada yang karaoke, ada yang buka internet untuk cari-cari informasi atau media sosial lainnya ya. Halo, selamat sore dengan pemadam Kota Cimahi. Ada yang bisa saya bantu? Kebakaran, Pak. Telah terjadi kebakaran di Jalan Sangkuriang, RT 1 RW 2. Untuk seluruh personil agar segera mempersiapkan. Ya, saya sangat khawatir. Ya, sebenarnya cukup tegang juga ya. Dimanapun dia bekerja harus selalu siap. Was-was, khawatir, itu ada. Dan nggak lupa juga saya selalu berdoa dan kedua anak saya agar suami saya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai sejauh ini lancar-lancar aja, baik-baik aja.